Kita ulang lagi ya. A'udzu bi Allahi min asyaitoni ar-rajim. Bi ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alhamdu li Allahi Rabbi al-alamin ar-Rahmani ar-Rahim Maliki yaumi ad-dini. Iya hanya kepada K. Na'budu wa iya nasta'in. Dan mohon pertolongan. Yang berikutnya ihdi na as-sirata al-mustaqim sirata alladzina an'amta alaihim ghairi al-maghdubi alaihim wa la ad-dallin, orang-orang yang sesat. Amin. Jadi bisa kabulkan doa kami atau semoga diterima. Silahkan kita bisa pilih mana aminnya. Nah, berikutnya kita masuk di Anas. Kita mulai dari atas langsung diterjemah. Bi ismi nama Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Qul a'udzu bi Rabbi an-nasi maliki an-nasi ilahi an-nasi min syarri al-waswasi al-khannasi, yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi suduri an-nasi min al-jannati wa an-nasi, manusia. Dan sekarang kita masuk di Al-Falaq ya. Jadi ada kemiripan dengan surah An-Nas ya. Sebagian besar kalimatnya mengulang lagi dari surah An-Nas.
Kul katakanlah a'udzu aku berlindung bi dengan Robbi Tuhan al-falaki subuh atau fajar ya. Kita boleh terjemah subuh, boleh menerjemah fajar. Ya, kita ulang. Kul a'udzu aku berlindung bi dengan Robbi Tuhan al-falaki di waktu fajar. ya, waktu subuh, waktu fajar. Sekali lagi, kul Katakanlah a'udzu aku berlindung bi dengan Robbi Tuhan al-falaki waktu subuh. subuh ya. Kita angkat Robbi al-falaki a'udzu Aku berlindung aku berlindung ya. Kita lanjutkan di ayat 2 min dari syarri kejahatan ya. Syarri kejahatan Dari kejahatan ya. Ma apa yang khalaqa dia menciptakan. Boleh kita terjemah pasif diciptakan atau dia menciptakan. Nah, kata khalaqa ini makna aslinya masih aktif ya. Dia menciptakan. Dia menciptakan apa yang dia menciptakan. Ya, apa yang boleh kita terjemah pasif apa yang dia ciptakan. Ya, kalau dari mana? Ya. Kita ulang. Min dari syarri kejahatan ma apa yang khalaqa Dia dia menciptakan. Sekali lagi min dari syarri kejahatan ma apa yang khalaqa dia ciptakan. dia menciptakan. Ya, kita acak syarri Kejahatan a'udzu aku berlindung Robbi Tuhan al-falaki waktu subuh. khalaqa Apa yang dia ciptakan? Dia ciptakan. apanya saja Apanya apa ya? menciptakan khalaqa. Jadi nanti apanya ada pada ma ya. Apa yang Ya. Nah, dibaca dulu ayat 1 dan 2. Nah, ini berurutan saja ya. Nah, silakan Bapak. Ya, langsung diterjemah berkata. Kul mengatakan aku berlindung di pada dengan Robbi Tuhan al-Falaqo al-Falaqo yang menciptakan Al-Falaki yang pertama ayat 1. min dari syari kejahatan ma apa-apa Falaqo yang menciptakan. Ya, silakan ulang dari ayat 1. Kul katakanlah aku berlindung dari Robbi Tuhan al-Falaki waktu subuh, min dari syarri kejahatan ma apa-apa yang Falaqo yang dia ciptakan. Ya, silakan. Kul katakan aku berlindung bi dengan Robbi Tuhan al-Falaki waktu subuh atau waktu fajar, min dari sari kejahatan ma apa yang kholaqo dia ciptakan atau dia menciptakan. Ya, silakan. Bismillah. Kul katakan a'udzu aku berlindung bi dengan Robbi Tuhan al-falaq waktu subuh, min dari syari kejahatan ma apa-apa khalaqah yang menciptakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan a'udzu aku berlindung bi dengan Robbi Tuhan al-falaq subuh, min dari syari kejahatan ma apa-apa yang khalaq yang menciptakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakan a'udzu aku berlindung min dari Robbi Tuhan al-falaq min dari syari katakan ma kejahatan sari kejahatan ma apa-apa kholak yang diciptakan.
Ya, silakan. Kul katakan A'udzu aku berlindung dari Rabbi Tuhan al-Falaq waktu subuh, min dari syari kejahatan, ma apa-apa kalau yang diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah Ma'udzu aku berlindung dari Rabbi Tuhan al-Falaq min dari syarri kejahatan ma apa falaq yang menciptakan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah Muhammad. Jadi siapapun di antara kita ketika membaca ini, kita akan merasa menjadi orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ini. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau yang menguasai waktu fajar, dan itu adalah Allah. Ya, jadi fajar dan subuh sama ya, sinonim kalau dalam kamus bahasa Arab. Ya, jadi kalau sholat fajar itu juga sholat subuh. Kalau sholat sunat fajar adalah sholat sunat subuh, gitu ya. Kalau sholat sunat qobliyah fajar adalah sholat sunat qobliyah subuh. Ya, jadi kita tidak membedakan antara fajar dan subuh ya, itu sama persis ya. Yang ada yang perbedaannya adalah antara fajar kitib dan fajar siddiq ya. Jadi fajar kitib ini kalau kata Rasulullah itu kalau di ufuk timur itu kalau disaksikan oleh mata kita ru'yah, maka akan tampak di sana garis vertikal seperti ekor singa gitu ya. Nah, dan nanti dia akan gelap lagi setelah itu. Nah, disebut dengan fajar kitib gitu ya, jadi fajar umum. Nah, berikutnya sekitar 30 menit berikutnya kemudian masuk fajar siddiq ya. Jadi kalau bentuknya di ufuk timur berarti horizontal dan nanti akan diikuti oleh terang gitu ya. Jadi sudah tidak gelap lagi. Nah, itulah subuh datang atau fajar datang. Di masa Rasulullah ketika fajar kitib datang, Bilal adzan subuh dengan menambah as-salatu khairum minan naum gitu ya. Nah, ketika fajar siddiq tiba, yaitu yang horizontal tadi, maka yang adzan adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan tidak menambahkan as-salatu khairum minan naum. Ya, jadi yang ditambahkannya berarti di adzan awalnya pas di fajar titik, ketika masuk di fajar siddiq maka adanya sama dengan 4 waktu sholat yang lainnya. Ya, dan seperti itu ketika kita kembali pada perbedaan fajar ya antara fajar titik dengan fajar siddiq. Tapi kalau untuk fajar dan subuh maknanya sama persis gitu ya. Itu seperti kalau kita belajar idgham mimi dan idgham utamatil lain, jadi sama persis, hanya namanya yang berbeda tapi maksudnya sama ya. Mim bertemu mim ada idgham mimi, mim bertemu mim juga boleh disebut dengan idgham utamatil lain seperti itu ya. Min syarri ma khalaq, dari apa yang dia ciptakan ya. Jadi kita bermohon pada Allah, berlindung pada Allah dari apa yang Allah ciptakan, karena ciptaan Allah ini ada yang jahat gitu ya, ada yang jahat. Nah, termasuk yang ada dalam diri kita ya. Jadi kita ada namanya nafsun, ada namanya aklun ya. Kalau akal kita taat insya Allah, tapi kalau nafsun kita itu termasuk yang akan suka berbuat jahat. Makanya Zulaikha itu yang dikutip oleh Allah kalimat atau ucapannya di surah Yusuf al-53 bahwasanya wa ma ubari'u nafsi, aku tidak bisa mengendalikan nafsuku ketika itu. Inna nafsa ammaratun bisu, nafsuku selalu menyuruh pada kejahatan. Jadi yang berbuat jahat pada diri manusia itu bukan akal tapi nafsunya. Dan akal akan tetap bisa membaca, sekalipun pelaku kejahatan itu berbuat jahat, tapi akalnya pasti bisa membaca. Jadi tidak akan pernah sempurna apa yang dilakukan oleh nafsu gitu ya. Nah, jadi pasti kejahatan-kejahatannya itu akan bisa dibongkar oleh akal. Nah, di situ kita dapati makhluk termasuk kita mohon pada Allah agar kita diberikan perlindungan dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, termasuk nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya kalau kita kaitkan dengan surah An-Nas kemarin, syaitan itu minal jinnati wan nas, bisa dari bangsa jin dan bisa dari bangsa manusia. Jadi kalau manusia yang sudah dikuasai nafsunya, harusnya akal yang menguasai nafsunya, tapi nafsu yang menguasai akalnya, berarti itulah syaitan. Jadi makanya kita berlindung pada Allah dari syaitan.
syaitan dalam bentuk jin atau syaitan dalam bentuk manusia, dan itu bisa muncul dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini otomatis insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari kejahatan-kejahatan ciptaan Allah itu ya. Nah, kita masuk di ayat yang ketiga. Wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin malam ghasikin malamnya ida apabila wakoba telah gelap. Jadi wakoba bentuknya fi'lun fi'il madhi telah gelap ya, jika ketika apabila bisa silakan apabila ketika ya kita ulang wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin malam ida apabila wakoba telah gelap ya. Sekali lagi wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin malam ida wakoba telah gelap ya. Kita masuk di ayat yang keempat. Wa dan min dari syarri kejahatan an-naffatsati ya. Ini wanita-wanita tukang sihir ya. Wanita-wanita tukang sihir Ya, jadi ini wanita. Jadi nanti kalau an-naffath sampai di fak saja berarti laki-laki tukang sihir ya. Kalau ada taknya an-naffatsati, nah ini anak, jadi wanita-wanita tukang sihir. Nanti kita akan bahas mengapa wanita yang disebut di sini, kenapa bukan laki-laki gitu ya. An-naffatsati wanita-wanita tukang sihir. Jadi maknanya panjang Pak ya. Satu kata tapi diartikan wanita-wanita tukang sihir. Ya. Jadi seperti itu nanti ketika kita menerjemah bisa mendapati kata yang lainnya dengan kata an-naffatsati. Ya. Fi dalam al-uqudi, ikatan atau simpul-simpul ya. Ya, ini ada kaitannya dengan santet Pak ya, yang biasa dilakukan oleh mereka ya. Kita bilang wa dan min dari syarri kejahatan an-naffatsati wanita tukang sihir atau pesihir wanita ya. Nanti boleh silakan kita menggunakan kalimat yang sesuai. Fi dalam al-uqudi ikatan simpul ya. Sekali lagi wa dan min syarri kejahatan an-naffatsati wanita tukang sihir fi al-uqudi ikatan. Tanya Ustaz, kalau an-naffatsatinya misalnya diganti enggak misalnya ya, wanita penyihir itu artinya sama enggak? Wanita tukang sihir dengan wanita penyihir itu artinya sama? Iya. Artinya sama? Sama. Iya. Pesihir perempuan ya. Wanita penyihir. Jadi dari dulu tukang sihir itu ada. Kalau gosikin dengan lail itu gimana kok memakai? Oh, gosip dengan lail. Oh iya. Kalau lail itu dari bulu syams, dari terbenamnya matahari sampai fajar tiba, itu namanya lail. Nah kalau gosip ini ketika sudah masuk sudah mulai gelap, jadi makin gelap, nah itu gosip gitu ya. Ya ini sudah gosip, berarti sudah mulai gelap. Ya. Tapi kalau kita di saat maghrib, oh, al-lail datang, malam datang. Jadi antara lail dengan gosip berbeda. Ya. Nah, kita ulang dari ayat 3. Ya. Wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin ida wa qoba wa dari min dari syarri kejahatan an-naffatsati wanita penyihir fi dalam al-uqudi kata-kata simpul ya. Kita acak syarri kejahatan ghasik wa qoba telah digelap al-uqudi ikatan ya. Dibaca ayat 3 dan 4, silahkan sok berikutnya Bapak.
wa dan min dari syarri kejahatan, ghasikin malam, tidak bila Apabila waqaf telah Sesungguhnya hilang. ini sesungguhnya Wa dan min dari syarri kejahatan, an-nafasati wanita-wanita tukang sihir, fi dalam al-uqad ikatan. Iya, silakan. Wa dan min dari syarri kejahatan wasik malam tidak apabila waqobah telah gelap. Wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati wanita-wanita tukang sihir fi dalam al-uqadi simpul-simpul. Iya, silakan. Umar. wa dan min dari syarri kejahatan wasikin malam bisa apabila waqoba telah gelap. Wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati wanita-wanita tukang sihir di dalam al-uqadi simpul. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin malam bisa apabila apabila tergelap. Wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati wanita tukang sihir di dalam al-uqadi ikatan. Iya, silakan. Dan min dari syarri kejahatan malam tidak apabila waqoba telah gelap. Wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati wanita-wanita tukang sihir fi dalam al-uqad ikatan-ikatan atau Iya. simpul-simpul. Silakan. Wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin malam tidak apabila waqoba telah gelap. Wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati dari wanita tukang sihir di dalam al-uqad ikatan atau simpul. Iya, silakan. Wa dan min dari syarri kejahatan al-fisin malam tidak apabila waqoba telah gelap. Min dan wa dan min dari syarri kejahatan an-nafasati wanita kafir di dalam al-uqad ikatan tersebut. Iya, silakan. Ada lagi? Belum ya? Sudah. Ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab dan dari kejahatan malam apabila tergelap. Ya, jadi ini bukan malamnya yang jahat tapi manusianya ya. Jadi kecenderungan manusia ketika gelap itu mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan di sana. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad dan dari kejahatan tukang sihir wanita yang meniup di buhul-buhul atau di ikatan-ikatan ya. Jadi mereka ketika mau mengirimkan santetnya Novel ya, pakai bahasa santet ya. Nah, itu mereka membuat ikatan-ikatan itu. Ikatan-ikatan itu ada 11 ya. Nah, jadi ini seperti kronologi dua surah ini turun, Al-Fal dan An-Nas ya.
Ya, jadi mereka biasanya akan melakukan itu menggunakan itu. Ya, saya pernah itu bertanya dengan sebagian orang yang berbuat begitu ya. Kenapa mesti 11? Kenapa kok tidak 12? Kalau 12 mungkin lebih manjur kali, katanya tidak. Kalau katanya kalau 12 malah tidak bisa. Ya, kalau kurang dari 11 juga tidak bisa. Jadi ternyata 11. Nah, 11 ini ya, kemudian bisa dihancurkan oleh 2 surah ini gitu ya. Ya, jadi sehingga 2 surah ini akan bisa menghancurkan ikatan-ikatan itu. Ya, jadi ketika mereka meniupkan sihir-sihir itu, ya memang mereka membuat 11 ikatan dan dipastikan bahwasanya semua yang ada dalam ikatan itu adalah diambil dari benda pemiliknya. Gitu ya. Nah, seperti Rasulullah, nah itu diambil dari gigi sisir Rasul yang tanggal. Gitu ya. Nah, di sama lubang nafsom, nah, dipotong-potong jadi 11, dimasukkan ke dalam buhun-buhun itu, ikatan-ikatan itu. Ya, kemudian dibuat kalung di leher di situ ya. Ya, dan dia mulai memulai aksinya gitu ya. Nah, makanya ketika surah ini turun, nah, kemudian pecah 1 ketika dibaca ayat pertama, ya, pecah 2, pecah 3, pecah 4, pecah 5. Nah, setelah pecah 5 itu ternyata surahnya sudah habis gitu ya. Ya, surah sudah dinyatakan habis sehingga para sahabat menanti ternyata surah berikutnya turun yaitu An-Nas ya, yang isinya 6 ayat. Jadi semuanya lepas semua di situ. Nah, di sini kemudian Rasul mengajarkan ya, ketika kita akan tidur, kita disuruh berlindung pada Allah dari gangguan-gangguan itu dengan membaca 2 surah ini ya. Makanya Rasulullah itu pas ketika Rasul sakit menjelang wafat beliau, itu kan tangan beliau tidak bisa menjamah kaki gitu ya. Ya, karena Rasul biasa mengusapkan ke seluruh tubuh setelah dibaca 2 surah itu, diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian pinjam tangan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasul yang membaca, Aisyah disuruh mengusapkan bagian kaki. Ya, jadi karena itu termasuk ikhtiar gitu ya. Jadi ikhtiar, jadi seorang ketika akan tidur maka mereka tidak hanya membaca doa tidur, ya, tapi mereka juga dianjurkan membaca 2 surah Muawwidzatain ini ya. Ya, karena biasanya mereka ya, an-nafatat itu mereka beraksinya di malam hari. Ya, nah kenapa di malam hari, kenapa tidak di siang hari mereka beraksi ya? Jadi nampaknya itu rumus mereka ya, yang sudah selalu mereka gunakan, mereka pasti akan ambil di malam hari. Ya, jadi di saat orang sedang tidur, karena ketika mereka tidur adalah dalam posisi yang lemah gitu ya. Ya, makanya oleh Rasulullah seorang muslim yang beriman ketika akan tidur tidak hanya membaca doa tidur, tapi juga membaca 2 surah ini dan dibaca di tangannya, diusapkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, kalau Rasul biasanya begini, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nah, itu dibaca, kemudian diusapkan sekali. Yang kedua kalinya begitu juga, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusapkan lagi dan sampai 3 kali gitu ya. Ya, dan itu disebut dengan ruqyah syar'iyah, jadi ruqyah yang syar'i yang tidak terjadi pelanggaran di sana, dan kita dipersilakan untuk bisa mencontohnya. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan pada para sahabat, maka mereka tidak tergantung pada Rasulullah, mereka melakukan sendiri-sendiri. Jadi sehingga rumah Rasul tidak jadi klinik gitu ya. Ya, jadi kebiasaan sebagian orang itu ketika mereka ingin mendapatkan syifa, pengobatan, kesembuhan itu, nah, mereka cenderung datang pada orang yang mengajarinya. Jadi tidak perlu yang demikian, karena memang Rasul mengajarkan bagi yang sudah bisa maka mereka disuruh untuk melakukan sendiri ya. Jadi sehingga mereka menjadi orang-orang yang mandiri dan tidak tergantung dengan yang lain gitu ya. Jadi para sahabat mereka tidak tergantung dengan Rasulullah. Padahal kalau kita kembali pada doa mustajab, itu doa Rasul tidak ada menandingi gitu ya. Mengapa mereka kok tidak minta selalu pada Rasulullah? Karena tadi mereka diajarkan untuk mandiri, sehingga rumah Rasul tidak jadi klinik-klinik dadakan gitu ya. Jadi nanti Rasul tidak jadi dakwah kalau banyak yang hadir minta doa gitu ya. Jadi mereka dipersilakan doa sendiri-sendiri. Ya, berikutnya kita masuk di ayat terakhir. Wa dan min dari syarri kejahatan hasidin, ya, orang yang dengki atau pendengki ya. Silakan kita mau pakai kata pendengki atau orang yang dengki. Ida apabila hasada, dia mendengki. Nah, jadi dia mendengki. Jadi ini betulnya fi'il madhi. Hasada, dia mendengki. Ya. Nah, kita ulang. Wa dan min syarri hasidin idza
hasada, dia mendengki. Sekali lagi, wa min syarri hasidin idza hasada. Ya, kita cek syarri, ya, hasada, hasidin, ya, mendengki, min idza, ya, apabila. Ya, sekarang ke ibu, ya, silakan. Wa dan min dari syari kejahatan hasidin orang yang benci, tiga apabila hasada orang yang benci. Iya, dia mendengki. Iya, silakan. Wa dan min dari Ya, silakan. dan min dari syari kejahatan hasidin orang yang benci, tiga apabila hasada dia mendengki. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Orang yang benci, tiga apabila hasada dia mendengki. Ya, silakan. Dari syari kejahatan hasidin orang yang benci, tiga apabila hasada dia mendengki. Ya, silakan. Ya, selanjutnya. Ya, silakan. Ya, cukup. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang mendengki jika dia mendengki. Ya, jadi ini juga termasuk hal yang mesti diusahakan. Ya, karena dalam kehidupan ini ada orang-orang yang bisa menjadi hasid, ya, pendengki dan akan mencelakai. Jadi kalau Allah contohkan di Al-Quran dalam surah Yusuf ayat yang ke-11, dan kronologi terjadinya itu saudara-saudara Yusuf membenci atau mendengki Nabi Yusuf, ya. Makanya ketika Nabi Yusuf bermimpi bertemu dengan 11 bintang, matahari dan bulan, tidak boleh bercerita pada saudara-saudaranya karena mereka pendengki, gitu ya. Nah, itu tidak hanya permohonan pada Allah saja, tapi ada usaha untuk hal-hal yang bisa memancing pendengki, jangan sampai orang menunjukkan atau menampakkannya. Ya, nah, sekalipun Nabi Yakub sang ayah sudah berusaha untuk menutup mimpi itu agar tidak diceritakan pada saudara-saudaranya, tapi kedengkian mereka tetap saja ada, gitu ya. Ya, nah itu ya Allah telah mentakdirkan begitu. Yang jelas mereka sudah melakukan usaha maksimal, doa sudah ada, usaha juga sudah ada, tapi tetap mereka mendengki sang adik, gitu ya. Ya, jadi nampaknya kakak-kakaknya ini belum dewasa, gitu ya. Ya, jadi sifatnya sudah dewasa, tapi ternyata perilakunya belum dewasa. Jadi kalau anak perlakuan orang tua pada anak yang masih kecil dengan yang sudah besar pasti berbeda, ya. Ya, jadi kalau ternyata kakaknya masih iri, nah itu berarti dia belum berpikir dewasa. Ya, nah sampai di wamin syarri hasidin hasad. Nah, ini lanjutannya tadi ibu yang belum, nah ini meronjak
kedua. Silakan. Apa ini? Ya, berikutnya ayat 3 dan 4. Silakan. Jauh. Kalau 12 kan kalau 11. Ya, silakan selanjutnya ayat 5. Apakah besok harus puasa lagi jadi Pak Ustaz? Kalau kembali pada Rasulullah berarti tidak perlu. Ya, karena ternyata Rasul tidak kesampaian tanggal 9. Artinya yang dikerjakan Rasul itu adalah yang terbaik. Ya, jadi kalau kita berandai-andai seandainya 9 itu terbagi ke Rasul, pasti Rasul sudah mencapainya. Karena amalan itu tidak ada di antara umat ini yang melakukan amalan melebihi Rasulullah. Jadi Rasul itu yang sudah yang terbaik. Ya, jadi kalau ternyata Rasul tidak kesampaian berarti itu sudah sah bagi kita, gitu ya. Bahwasanya kita puasa di tanggal 10 ini sekalipun orang Yahudi juga melakukannya, tapi tidak menyerupai mereka. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa dibandingkan mereka. Ya, apalagi Nabi Musa di akhir bertemu dengan kaumnya itu sudah berdoa pada Allah, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Allah pisahkanlah antara kami dan orang-orang fasik itu. Ya, karena ternyata mereka semua berkhianat. Jadi kata Nabi Musa, saya tidak punya siapa-siapa ya Allah, illa akhi, kecuali saudaraku Harun saja. Yang lainnya berkhianat. Ya, makanya minta dipisahkan antara dirinya dan orang-orang fasik. Ya, jadi makanya kata Rasul, sinkron kita lebih berhak dengan Nabi Musa dibandingkan mereka. Karena kita tidak pernah membandingkan Rasul yang satu dengan Rasul yang lainnya. Sementara mereka membedakan. Misalkan orang Yahudi tidak mengakui Rasulullah, orang Nasrani tidak mengakui Rasulullah. Kalau Yahudi tidak mengakui Nabi Isa, tidak mengakui Rasulullah juga. Nah, dan kita mengakui semuanya. Ya, dan itu seperti pesan Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan salah seorang di antara mereka. Semua adalah putusan Allah. Ya, silakan dari Sumsang tadi Ustaz. Apakah dari hukumnya terhadap sholat yang, karena kan ada juga yang relatif, misalnya surat An-Naba 40 ayat, kemudian setelah itu An-Naziyat itu kan 46 ayat, tapi relatif panjangnya dan lain-lain. Apakah kalau kita memaksakan gitu sholat kita rusak atau seperti apa hukumnya? Ya. Nah, ini kalau kita melihat jumlah ayatnya, ya, itu tampak yang An-Nazi'at lebih banyak dibandingkan ya An-Naba, ya. Tapi aslinya panjang An-Naba kalau dari kalimatnya. Ya, nanti kita bisa mengukur, ya, karena memang Al-Quran ketika ditulis dengan Rasul Utsmani kan sudah diukur, ya. Jadi ukuran kita adalah halaman, ya. Kalau ternyata satu halaman lebih sekian, nanti kita bisa bandingkan. Jadi kita membandingkannya tadi dengan halaman, kita tidak membandingkan dengan ayat, karena ada ayat yang pendek-pendek, gitu ya. Jadi sehingga hitungan ayat misalkan yang ini 11, yang ini 10 misalkan, belum tentu lebih panjang yang 11, bisa jadi lebih panjang 10, gitu ya. Ya, nanti kita bisa lihat dari kalimat-kalimat yang ada di situ, dan untuk mengukurnya insya Allah kita mendapat kemudahan karena Al-Quran ditulis berdasarkan halaman. Ya. Ya, tapi tetap yang An-Naba lebih panjang. Jadi dia lebih panjang dari sisi kalimatnya. Ustaz, ada yang saya tanyakan. Saya pernah jadi makmum dari salah satu imam
setelah baca surat Al-Fatihah itu dia baca surat 2. Gimana Ustaz hukumnya? Dua surat. Misalnya kalau udah berbinas dan Kalau yang witir kan Witir 3. Oh, dibolehkan. dibolehkan. Ya, jadi Wajib kita- itu sholat wajib. Oh, di sholat wajib boleh. Di sholat Ya, wajib. jadi kita membaca beberapa surat boleh ya. Ya, yang penting begini, ketika kita menjadi imam tetap mesti standar ya. Karena kalau tidak standar nanti menyiksa makmum. Ya, kita ambil contoh Mu'adz bin Jabal yang Mu'adz bin Jabal ketika menjadi imam sholat isya. Sholat isya ini kan suratnya sedang gitu ya, yang panjang itu sholat subuh. Nah, ternyata Mu'adz bin Jabal ini baca surat yang panjang-panjang. Ketika itu ada yang mufaraqah, ada yang berpisah gitu ya. Nah, setelah selesai sholat dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, Rasul mengingatkan Mu'adz bin Jabal, apakah engkau akan menjadikan orang-orang itu mufaraqah dari jamaah gitu ya. Nah, dan itu boleh jadi karena imamnya tadi tidak melihat situasi jamaah. Jamaah itu ada yang tua, ada yang muda, macam-macam. Jadi mesti standar saja. Jadi kalau maghrib pendek, isya sedang, subuh panjang gitu ya. Ya, nah sehingga tadi bacaan-bacaan surah itu boleh ketika misalkan kurang dari satu surah, apalagi Al-Baqarah kan dibaca semua, kasihan makmumnya gitu. Iya. Nah, atau misalkan kita baca surah pendek 2 atau 3, silakan. Nah, itu Rasul ajarkan juga. Kalau dalam salat witir ini memang ada 2 riwayatnya. Di rakaat ketiga itu Rasul baca Al-Ikhlas saja. Nah, di riwayat yang kedua Rasul ketika witir di rakaat ketiga itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu ada riwayat yang berbeda menjelaskan itu. Dan dua-duanya sahih gitu ya. Nah, tinggal kita pilih. Ya, dan itu bisa kita terapkan pada sholat fardu kalau kita ingin untuk melakukannya ya. Misalkan ketika kita membaca surah Al-Alaq ya, Al-Alaq kan di ujungnya ada ayat sajadannya. Ya, jadi ketika habis sujud tilawah, kita bangun. Nah, itu para ulama tafsir membolehkan kalau menambah surah berikutnya atau langsung rukuk juga dipersilakan. Jadi kembali pada kebijakan imam gitu ya. Ya, satu lagi Ustaz. Pertanyaan ringan aja nih. Robbi dari Tuhan ya. Kemudian Allah, qul huwallahu ahad. Allah, apa sih bedanya secara semantik ini ya, secara filosofi itu Tuhan dengan Allah dalam hukum Islam? Iya. Nah, kalau Rabbun itu diartikan Tuhan, itu bisa dijamakkan jadi arbab, Tuhan gitu ya. Ya. Tapi kalau Allah itu tidak bisa dijamakkan. Jadi ya itu simbol tauhidnya. Kalau kita menyebut Allah itu lebih mantap dibandingkan ketika kita menyebut Rabb gitu ya. Tapi kita boleh menyebut Rabb. Yang penting yang dimaksud oleh kita adalah Allah gitu ya. Jadi seorang boleh menyebut Tuhan. Yang penting dia tertuju pada Allah, bukan tertuju pada yang lain. Ya, jadi artinya kenapa kemudian Allah ini lebih memantapkan, karena secara tadi bahasa tidak bisa diutak-atik lagi. Diutak-atik sudah tidak bisa, ya, tidak bisa dijamakkan, tidak bisa apa, makanya dia disebut dengan lafdzul jalalah ya, menjadi lafaz keperkasaan. Ya. Ya, jadi silakan kita boleh pilih tadi, tapi kalau kita langsung menyebut Allah itu akan untuk memantapkannya, jadi tidak multi tafsir. Kalau Tuhan bisa juga mungkin orang Kristen, orang yang lainnya bisa juga mengatakan Tuhan. Iya, betul. Ya, kecuali kalau kita mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, itu beda lagi ya, untuk meyakinkan. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa Allah. Oh, nah itu dipersilakan. Ya, enggak masalah. Ya, kayak tadi Al-Baqarah misalkan kita baca ayat 1 sampai 5 kan berarti hanya sebagian kecil ya. Nah, boleh kita baca itu. Ya, ada juga yang misalkan begini. Dia setelah baca ayat 1 sampai 5, rakaat kedua ternyata dia baca ayat kursi. Nah, ayat kursi masalah Al-Baqarah. Jadi dia loncat ayat, tapi ada ya. Dia untuk melompati ayat-ayat itu dan diperbolehkan. Ya, dipersilakan. Diperbolehkan. Ya. Jadi yang penting kita maju dan tidak mundur. Jadi jangan sampai ayat kursi dibaca rakaat pertama, ternyata rakaat kedua dia baca awal Al-Baqarah. Nah itu yang tidak diizinkan. Ya, karena Rasul selalu memberikan contoh, jadi dari yang paling kecil hingga yang besar. Saat dimana
istilah diperbolehkan itu diperbolehkan dalam arti membatalkan atau tidak. Saya tadi kan kalau diperbolehkan kan ada sunnah atau cuma mubah gitu hukumnya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita tadi balik surat apa itu ya sungsang kalau nggak salah. Kalau suratmu nggak sah, begitu apa tidak? Apa ya enggak? Itu adalah Anda sah saja cuma tidak apa ya tidak afdol gitu. Ya. Nah, yang seperti ini harus kita yakinkan ya. Jadi pertanyaan bagus, klarifikasi bagus ya, karena boleh jadi di masyarakat ketika mendapati pelajaran begitu lantas menyalahkan yang sungsang. Jadi maksudnya dianggap batal gitu ya. Jadi insya Allah tidak batal. Sholatnya tidak batal, yang sungsang tidak batal. Hanya saja oleh para ulama tafsir mereka tidak menghormati wahyu. Nah, jadi wahyu Allah yang sudah ditetapkan urutannya itu dihormati dengan cara begitu. Jadi adalah cara menghormatinya demikian yang bisa dilakukan ya. Jadi sholatnya tidak batal, tapi tadi dianggap tidak menghormati wahyu Allah. Ya, jadi kalau bahasa hormat menghormati ini kan bahasa akhlak gitu ya. Ya, jadi Rasul akhlaknya Al-Quran, jadi sehingga Rasul sangat menjaga itu. Ya, jadi kalau ada saudara kita yang mungkin membaca itu, maka insya Allah sholat kita yang jadi makmum sah gitu ya. Sholat kita masih sah. Dan ketika dalam sholat kita kan tidak mungkin protes gitu ya dalam sholat itu. Nah, dia tadi membaca yang pertama dia langsung baca An-Nas yang kedua ternyata dia baca Al-Kautsar gitu ya. Ya, kita tidak mungkin bisa protes ya. Ya seperti itu, dan insya Allah tidak membatalkan sholat kita. Cuma tadi dianggap tidak sopan saja terhadap Allah. Tebak sopan. Kalau imamnya membaca, dia membaca Al-Quran di depan. Jadi sebenarnya imam itu boleh nggak membaca Al-Quran? Membaca. Musab atau menghafal. Beberapa imam yang karena dia punya target hafalan, sehingga dia musab yang kalau di surah Al-Muzammil itu ada faktor mata yang sering Al-Quran ya. Jadi membacanya mudah ya dia hafal dari Al-Quran. Jadi seorang imam itu yang terbaik adalah dia hafal. Dia hafal. Nah kalau di sholat fardu itu tetap dia akan membaca yang dia hafal. Kalau ada target tadi mengatakan itu bisa ketika sholat sunnah, misalkan sholat tarawih gitu ya. Jadi ternyata imamnya tidak hafal sehingga dia membaca tulisan itu dibolehkan. Nah, para ulama membolehkan terkait itu. Jadi tidak dilarang ya. Nah, kita kalau misalkan ingin sholat sendiri tahajud kemudian kita membaca punya target dibolehkan. Yang penting itu tidak dilakukan di saat sholat fardu. Ya, itu di sholat sunnah. Baca HP itu tidak boleh. Dipersilahkan. Yang penting kita pastikan tidak ada gangguan di sana. Jangan sampai ada telepon berdering gitu ya. Ya. Jadi kita baca tulisan ini di mushaf ya dengan di HP. Silakan, yang penting dipastikan aman. Jangan sampai ada yang bunyi-bunyi kemudian apalagi ada telepon berdering gitu ya. Karena selama HP nyala kan telepon bisa masuk gitu ya, sekalipun internetnya mati gitu ya. Nah itu yang mesti diantisipasi. Ustaz, ya.